saya mencapai titik nadir saat itu. Keluarga saya tidak memiliki apa-apa. Saya pulang ke Sumbawa, saya keluar dari sekolah perawat. Sesampai di Sumbawa pun saya tidak memiliki apa-apa. Nah, saya ke Korea itu bukan sebagai apa-apa, itu saya kuli berbekal ijazah SMP. Itu harus saya memilih saat itu. Benar-benar dihadapkan dengan dua pilihan. Antara saya pulang ke Indonesia dengan modal apa adanya, atau saya keluar dari perusahaan ini tapi saya ilegal. Makanya saya bilang kalau kita mau menjadi orang hebat, mau berbisnis, kenali dulu passion kita. Jangan sampai kayak kita ikut bisnis yang diharamkan oleh bisnis itu sendiri. Nah, akhirnya saya masuk ke perusahaan Mistech Co Ltd ini sampai saya mendapat gelar di situ General Manager ya. Wow. Nah, saya disiapkanlah oleh perusahaan untuk dipulangkan ke Indonesia. Nah, di Mistech-nya dulu ini. Tapi itu ada momen di situ yang saya harus berpisah dengan perusahaan itu. Nah, hingga terciptalah buku Memetik Bintang di Langit Korea ini sebenarnya. Nah, jadi buku kenapa saya ambil ini saya sangkut pautkan juga dengan buku ini. Itu dengan bos saya di Mistech, kita pernah datang ke satu gunung di Korea. Nah, gunung itu adalah salah satu gunung tempat rekreasinya orang Korea. Kita lagi enak makan di situ, tiba-tiba ada pendeta, bukan pendeta, biksu ya. Nah, saya dengan bos saya ini dalam bahasa Korea, kamu orang ini karyawan atau apa berdua ini? Terus bos saya bilang saya ini bosnya dan ini bukan karyawan saya. Nah, di situ dia bilang kamu ini ibarat 2 bintang katanya dia. Kamu akan berpisah, tapi satu saat akan bertemu kembali. Nah, dan itu benar. Setelah 1 bulan setelah kejadian itu, tiba-tiba masuk general manager baru dari Korea. Mulailah saya tidak kelas di situ. Akhirnya saya memutuskan diri keluar dari perusahaan Mistech Korea itu. Akhirnya saya pindah ke salah satu perusahaan namanya Korean Optic Technology. Tapi memang sudah punya apa ya? Basic lah yang bisa diakui gitu Bang ya. Ya. Nah, pindah ke sini justru perusahaan inilah yang sempat menyekolahkan saya, yang Korean Optic Technology, bukan Mistech-nya ini. Tempat saya. Oh, jadi di sekolah. Tapi memang dia sudah dari dulu pantau saya di situ. Akhirnya saya disuruh belajar tentang ABCD gitu kan. Sampai ada di Facebook saya kalau nggak salah tahun 2010 ya. Pokoknya sebelum 2007 di situ saya tulis dengan jas pinjaman saya meraih mimpi. Itu saya dipinjamkan jas oleh karyawan teman-teman di perusahaan untuk diajak meeting sama bos saat itu. Nah, jadi saya pindah ke Korean Optic Technology ini, mereka menyiapkan saya dan langsung saya dipulangkan ke Indonesia menjadi direktur utamanya di Indonesia. 2012 resmilah saya dirikan perusahaan dari Korean Optic Technology ini menjadi Indonesia Optic Technology. Ini sebenarnya yang paling sulit ketika saya pulang ke Indonesia. Saya berangkat ke Korea dari Sumbawa ke Bandung, pelatihan sebulan langsung ke Korea. Saya tidak mengenal Jakarta, saya tidak mengenal Bandung, tapi tiba-tiba saya dijongkrokkan oleh perusahaan untuk membuat perusahaan dengan basic studi saya tidak jelas, SMP ya, sampai hari itu. Ilmu saya juga nggak jelas, tapi karena di hati saya itu ada modal nekat dan tekad, itu yang membuat saya berani. Bayangkan saat itu tidak ada jalan lain, makanya kan saya bilang orang yang mau keluar dari zona nyaman aja yang sukses. Kalau masih tetap di zona nyaman jangan harap berbenah atau punah atau kita dipunahkan. Nah, jadi alhamdulillah saya bisa mendirikan Indonesia Optic Technology sampai 2015 ya, saya direktur utamanya. Nah, di 2015 ini terjadi lagi goncangan dan itulah bukti Memetik Bintang dari Korea ini datang kembali. Yang Biksu ucapkan tadi. Di saat saya dengan perusahaan Korean Optic Technology terjadi miskomunikasi, missnya sedikit karena jujur ya, orang yang paling hebat dalam membuat manajemen konflik itu adalah orang-orang Korea. Nah, terjadilah manajemen konflik karena Boris ini sudah mulai terlalu menonjol nih di dalam perusahaan. Akhirnya dia buat konflik bagaimana Boris ini tidak nyaman di perusahaan. Tapi kan saya tahu ini manajemen konflik. Iya, udah paham. Nah, ibarat jadi saat itu saya harus memilih nih, ibarat buah si malakama, saya makan mati ibu, tidak makan mati bapak. Akhirnya saya pilih, saya buang aja buah si malakamanya. Betul. Saat itu begitu yang saya lakukan. Kita lupa bahwa kita bisa membuang. Akhirnya saya lepas perusahaan itu. Bayangkan gaji boleh dibilang ratusan juta, fasilitas direktur utama perusahaan asing lah. Tapi dengan modal nekat dan tekad saya dirikanlah namanya Borsa Cipta Komunika tanggal 17 November 2015.
2015 Borsa Cipta Komunika itu resmi berdiri di Dan situ. memang benar-benar pure punya sendiri jadinya. Nah, kenapa saya dirikan itu, Dek? Karena selama ini saya cuman di dalam bisnis itu cuman ada 3. Bagaimana kita bisa sukses bagi saya? Yang pertama niat yang tulus, kekuatan niat, kedua bekerja keras, dan 3 campur tangan Tuhan. Doa. Nah, saya kepingin menyempurnakan ini sebenarnya. Makanya saya dirikan Borsa Cipta Komunika. Kalau saat saya menjadi direktur utama loh perusahaan asing, tapi doanya orang bukan ke saya, ke pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan. Nah, tapi sekecil-kecilnya Borsa Cipta Komunika, saya lah ada pemiliknya. Iya. Jadi doa karyawan itu tertuju ke saya. Makanya maaf, nih saya harus sombongkan diri. Tapi sombong ini dalam bentuk kapasitas sebagai manusia. Iya. Saat saya direktur utama perusahaan asing, mobil saya cuma Yaris. Tidak lebih dari itu. Gaji saya Karyawan nih. waktu direktur Walaupun utama. Dengan gaji, iya direktur utama walaupun dengan Nah, itu bayangkan, gaji saya ratusan juta, belum lagi istri ilmu saya, tapi cuma sebisa mobil Yaris. Tapi ketika saya baru 6 bulan mendirikan ini, Range Rover bisa saya beli. Artinya, ternyata menjadi pemilik perusahaan itu pundi-pundi uang, ada segala macam cara masuk. iya. Saya juga digaji perusahaan, tapi ketika kita bayar hutang ke luar negeri ada cashback. Disitulah mereka ternyata. Nah, makanya bagi saya itu mungkin campur tangan Tuhan ya cashback itu. Iya. Nah, jadi niat, kerja keras, dan campur tangan Tuhan. Doa orang-orang yang kita. Betul. Jadi ceritanya belum beres ya. Yang biksu Nah, tadi. tadi Dibilang kan bintang tuh. ini saya pisah sama Ya, bos saya dulu. udah pisah Nah, nih. ketika terjadi gejolak dengan perusahaan yang di sini, kita komunikasilah sama bos saya yang kemarin itu, dan kita bersatu lagi dalam Borsa Cipta Komunika. Makanya memetik bintang di langit Korea itu ada buku ini untuk dengan beliau. Iya, diabadikan di sini. Saya dengan dia itu berpisah, tapi kita ketemu lagi di 2015. Merinding. Itu perjalanan apa? Dan itu biksu tadi itu datang dengan begitu aja gitu. Ya datang tiba-tiba dia begitu. Datang terus bilang seperti itu. nggak Makanya kenal, ketika Bang Subair Bonto Bahari nanya apa judul buku ini, saya langsung ingat Memetik Bintang di Langit Korea. Itulah kenapa judul buku ini kita memetik bintang di langit. Oh iya, kita minum. Lanjut dari perjalanan ini kan, iya. saya sudah menjadi pemilik perusahaan. Borsa Cipta. Berarti tujuan hidup saya itu sudah awalnya saya ingin jadi pebisnis nih. Tujuan hidup saya mungkin sudah tercapai ya. Pertama udah punya mobil, sudah, dan kehidupan sedikit ya di atas rata-rata sih ya. Iya. Nah, Dan tentang cuman ini nanti saya ada pertanyaan yang mungkin seru nih. Nah, cuman ini manusia itu kan itulah kekurang ajarnya si Abraham Maslow ya. Di atas sandang, papan, dan pangan atau apa itu kan aktualisasi diri. Oke. Nah, ketika kita sudah punya uang banyak, misalnya saya tidak banyak uang, tidak sih. Orang melihat saya banyak ya. Ketika itu terus kehidupan sedikit mewah, ternyata kita butuh pengakuan. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak diam-diam mengharapkan pujian. Nggak ada manusia di muka bumi ini yang tidak mengharapkan pujian. Dan itu tetap akan ada ya, kita Tetap kan belum akan ada. merasa nih. Tidak masih di iya. proses yang ini. Kalaupun ya. orang bilang saya tidak butuh pujian, tapi di hati kecilnya diam-diam mengharapkan pujian. apresiasi Itu gitu. munafik kalau saya bilang kalau tidak ada pujian. Kita untuk hidup perlu dipuji. Nah, kalaupun pujian itu kan pantas dipuji. Iya. Nah, dan itu aja. Iya, nggak Nah, masalah setelah itu gitu. saya udah mulailah membranding diri saya. Saya coba rebut ketua Kadin Jawa Barat, ribut di Jawa Barat. Kalaupun di saat itu saya harus melawan suku ya. Iya. Nah, Ini kalaupun kan saya tiba-tiba datang kalaupun dengan saya base. kalah, tapi apa? Tujuan saya kan menang itu jadi ketua Kadin Jawa Barat itu bagi saya itu awal ya dari branding saya, adalah bonus bagi saya. Bonus, ya. Tapi minimal sudah saya buktikan. Sebelumnya Jawa Barat tidak pernah sadar ada nama Boris Saifullah di daerah mereka, tapi setelah itu dia sadar bahwa ada Boris Saifullah. Kedepannya gampang lah saya ambil ketua Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi dan banyak lah ya semua yang lain-lainnya. Nah, masalah orang-orang telekomunikasi yang ada di Indonesia ini, jujur kekurangan kita kan bukan cuma di NTB. Hampir semua daerah itu jarang sekali orang hebat itu diakui. diberi porsi. Dan jujur aja, ini nih saya harus buka. Kita itu terlalu lama move on di NTB ini, khusus Sumbawa saya bicara ini. Iya. Terlalu lama move on di Sumbawa. Sampai hari ini orang Sumbawa cuma mengenal orang hebat itu ada 3.
Maaf, Prof. Den Samsudin, Iya. Bang Fahri Hamzah, Dr. populer Jul, aja ya. mereka juga udah capek. Siapa sih regenerasinya? Iya. Udah sering saya bilang kan. Dan ini Udah bertahun-tahun, beliau juga capek. Nggak Siapa ada sih? nama lain Siapa gitu. sih? Nah, artinya kita terlalu memonopoli kepujian kita kepada beberapa orang. Nah, jadi anak-anak muda sekarang ke depannya ini harus berani, Iya, iya. harus merampok gitu sebenarnya. Iya, iya. Merampok pujian dari orang Sumbawa. Seperti Bang Boris di Jawa Barat Ya itu. harus kita rampok. Merampok demi kebaikan Iya, kan. dan memang punya kapasitas. Nah, terus bayangkan, kita kan tahu NTB ini harusnya lebih mengkilat telekomunikasinya daripada daerah lain. Iya. Maaf saya harus sebut, ada Pak Ismail di Menkominfo. Orang mungkin nomor 2 kalau nggak salah. Ada Pak Sabirin dari Sumbawa. Belum lagi dikuasai orang-orang kita. Tapi pernah nggak kita mengakui mereka? Kan tidak. Bagaimana kita mau mengetahui mereka aja tidak. Sampai hari ini mungkin orang-orang telekomunikasi di kita ini bisa nggak memisahkan mana hibah, mana bisnis. Nah kalau kita tetap berharap Menkominfo untuk menghibahkan internet di kita, itu hibah loh, asal jadi, asal nyambung. Bisa nyambung. Nah, tapi kalau kita sudah bicara masalah telekomunikasi, masalah bisnis telekomunikasi, ya baru bisa. Karena bisnis baru sempurna. Adalah yang dibisniskan oleh telekomunikasi itu ada yang namanya IndiHome, ada yang nama ABCD, makanya sempurna. Di Lombok kan ada banyak sekarang nih, tumbuh menjamur, RT RW-net. Nah, nah itu jadi inilah. Bukan bobrok, kita yang menerima kebobrokan itu. Sekarang saya bertanya, saya udah masuk NTB nih, perusahaan kami. Ini perusahaan binaan saya, bukan perusahaan saya. Kebetulan direktur utamanya istri. Nah, kita lengkap loh dengan quality kontrolnya bagus, TKDN sertifikasi standar. Nah, tapi ketika kita masuk NTB, mereka tidak tanya itu. Bisa harga ini enggak? Nah, saya tahu bagaimana mengolah harga itu kan itu. Jadi kita itu sama dengan memohon kebobrokan dari kualitas. Jadi salah satu alasan. Jadi harapan saya yang bisa mengontrol ini, yang bisa menguasai ini, yang bisa bagaimana menetip ini cuma satu orang, Kadis Diskom Infotik NTB. Nah saya kepingin beliau itu, beliau itu sekali-kali lihatlah. Nah ini saya bicara bukan dari pemilik perusahaan, saya sebagai ketua Apnatel harus bicara ini, sampaikan. Nah bagaimana kita bisa berdiskusi, bisa menjaga kualitasnya telekomunikasi NTB. Nah jadi itu aja sih yang harus kita perhatikan. Jadi itu salah satu alasan berarti Bang ya, harus ada anak perusahaannya di sini Bang ya. Atau ada alasan yang lain karena sekarang kan saya lihat juga perusahaannya sudah mulai ekspansi di Lombok nih. Bukan ekspansi, udah mulai jalan. Udah mulai jalan ya. Udah mulai jalan. Udah mulai jalan dan saya yakin punya alasan yang baik gitu Bang, punya alasan yang selain memang secara bisnis atau ada alasan yang lain misalnya karena melihat NTB ini memang butuh yang baik gitu, butuh kualitas gitu Bang. Ya, jadi gini. Menawarkan kualitas kan artinya. Nah, bagi saya itu kepergian yang baik itu adalah kepulangan yang penuh makna. Words of the day ini. Jadi kita boleh jadi tidak ada kepergian yang sangat sempurna itu kalau kita tidak pulang yang penuh makna. Nah, jadi saya kepingin bermakna ini pulang kampung ya. Dan membawa sesuatu yang. Jadi makanya begini saya bilang kan, pertama itu, yang kedua saya juga bilang kalau tidak saya lihat dari segi bisnis bohong juga saya. Iya. Yang pertama ini sudah bergeser nih. Indonesia Barat sudah mulai habis. Bergeser ke NTB. Nah, NTB itu ada dua kekurangan, bukan NTB ya, Indonesia Timur, ada dua kekurangan. Pertama, kita itu kekurangan teknisi telekomunikasi 500 orang per tahun. Saya jawab dengan saya dirikan Borsa SMK, Borsa Telekomunikasi. Langsung dijawab. Terus yang kedua, kualitas kita tidak bagus sekarang. Kualitas apa nih, SDM? Bukan SDM, jaringan atau apa, masih banyak blank spot. Nah, saya jawab dengan saya dirikan SMK, saya dirikan perusahaan namanya Magita Citra Nusantara atau dengan brand baru MCN. Walaupun itu bukan perusahaan saya ya, itu adalah binaan kami dari Apnatel. Nah, tapi ini ada dua. Itu jawaban dari kekurangan ini. Tapi kan ini butuh waktu, bukan setahun 2 tahun, ini harus berproses. Tentu adanya kolaborasi antara kami, antara pebisnis telekomunikasi yang benar-benar punya sertifikasi resmi dari Telkom. Dan saya menantang semua perusahaan yang masuk NTB ini, punya nggak mereka? Selain perusahaan kami, ada 9 yang masuk NTB. Kalau ada satu pun perusahaan yang masuk NTB yang jasa telekomunikasi
yang punya satu sertifikasi telekomunikasi atau QE dari RISTI Bandung. Iya. Yang kedua, sertifikasi TKDN mereka. Saya tantang kalau ada yang masuk ke NTB. Berarti berat banget ya Bang untuk itu ya. Lo berat, Standar. makanya kan saya bilang, ayolah kita berkolaborasi, Iya. kita coba merubah ini. Jangan melulu berpikir Ya. untuk bersaing gitu. Karena ini kalau kita lepas semua ini, yang jadi korban juga teman-teman pengusaha kita yang kecil-kecilan kayak RT RW Net. Tiba-tiba Telkom langsung membuat kebijakan, misalnya Telkom ini akan menguasai semua telekomunikasi di NTB. Kasihan mereka. monopoli. Nah, Kan jadi tidak ada apa yang di bawahnya. Harus ada ini sih. Bisa kita bilang termasuk seperti yang statement awal tadi, di NTB ini pun sudah dilihat gitu Bang ke depannya itu 5-10 tahun ke depan Sudah, gitu ya. sudah. Ada gambaran gitu ya. Jadi gini sederhana aja gini. Saya pernah saya jalan dari Bima ke Sumbawa, itu ada 75 titik blank spot. Jadi terlalu banyak masalah telekomunikasi yang ada di NTB ini. Ingat loh, di mana banyak masalah di situ uang terpendam. Jadi kalau kita membereskan masalah berarti melahirkan uang juga dong di situ. Iya, iya. Dan ini salah satu sesuai dengan yang kita kenal nih Bang Boris ini kan selalu out of the box, termasuk melihat ini peran pemuda. Jadi jarang-jarang nih Bang, saya lihat salah satu tokoh yang dikenal masyarakat itu mendekati anak muda gitu. Nah Bang Boris ini dengan membawa kabar baik tentang jaringan internet ini akhirnya kan tahu kan siapa yang seharusnya bisa memanfaatkan dengan baik kan. Nah Bang Boris ini kan pemuda nih yang sering dipegang nih. Emang pandangan Bang Boris tentang anak muda tuh kayak apa Bang di NTB nih Bang? Ya kan gini deh, jadi sebenarnya yang salah ini anak mudanya juga sih. Oke. Ya, jadi sama-sama salah lah. Iya. Maksud saya begini, karena pemuda ini tidak pernah bersatu, tidak pernah jadi orang jadi mereka itu belum nggak apa-apa, ini belum anggota-anggota dewan misalnya siapa itu belum melihat pemuda itu punya suara yang jelas gitu. Betul. Jadi intinya begini. Kayak dipandang labil gitu. Tapi saya menilainya begini deh. Itu berlaku mungkin 90-an ke bawah. Tapi hari ini mungkin akan beda. Karena kita lihat kita kan sekarang ini lagi-lagi puncaknya bonus demografi. Di mana usia produktif misalnya pada usia non produktif kan. Artinya peran pemuda ini sangat jelas. Nah, bagi saya dari mereka kalangan-kalangan elit melihat pemuda ini bukan basis suara yang bisa kita percaya, tapi bagi saya ini keyakinan saya. Iya. Nah, kalau kita lihat, saya kepingin lah dari teman-teman kita pejabat atau anggota DPR, sekali-kali fotolah sama anak-anak muda. Iya. Jangan cuma foto di laut, foto dengan petani, sedang pegang. megang Ya, tadi. saya bukan berarti saya tidak menghargai petani. Iya. Tapi minimal ada satu orang kayak ada yang lain kayak yang perhatikan anak muda. Karena biar bagaimanapun pemuda ini pemilik masa depan, bukan kita pemilik masa Dan depan. pemuda ini kan juga akan termasuk ke petani dan nelayan itu tadi kan Bang. Dan saya mungkin akan ke situ. Iya. Nah kan kalaupun saya mungkin terjun ke politik, ya saya terjun pasti saya. Iya. Karena bagi saya itu ya pengabdian itu mahal dan saya beli pun tidak salah. Tapi jangan di stop di situ ya. Iya. Sudah kita beli, kita berbuat salah baru salah. Iya. Dipakai untuk sesuatu yang salah. Jadi pengabdian itu sangat mahal banget. Iya. Dan ini tidak sebenarnya salah. menjawab pertanyaan saya berikutnya nih Bang. Karena saya sudah mulai melihat pergerakan-pergerakan mungkin bukan dari Bang Boris, tapi ada orang-orang yang mungkin punya harapan Bang untuk Abang itu ikut gitu dalam kontestasi itu gitu. Nah itu Bang Boris sendiri bagaimana menanggapi itu? Apakah emang Bang Boris emang sudah punya niat seperti yang Bang bilang tadi, kalau bisa dibeli gitu? Bukan harapan ya, tapi memang panggilan. Oke, itu selama mungkin darah saya itu masih darah NTB. Iya. Saya tetap ingat NTB, daerah. Betul. Sama dengan saya waktu saya masih tetap di NTB, nggak pernah mikir sebesar ini cinta saya kayak gini. Tapi ketika saya keluar negeri, dari sana itu saya lihat ternyata cinta. Maaf ya, dulu tidak pernah saya mau dengar lagu Lombok, tidak pernah saya mau dengar lagu Sumbawa. Tapi nyampe di sana apa yang saya dengar? Melari Kode Lombok saya pernah dengar di sana. Saking kecintaan, apapun itu bentuk dari yang lahir dari ranah daerah kita, pasti kita akan cinta. Bener banget. Sama dengan kita kepingin melihat diri kita sendiri kan, keluar dari badan kamu. Kalau kita masih berada di badan kita sendiri, bagaimana kita mengetahui passion kita itu apa? Makanya Tuhan menciptakan cermin untuk kita bisa lihat gitu kan.
kita cuma punya 2 mata kan, tapi ada ribuan mata yang melihat kita dari luar. Iya. Dan memang seperti itu teman-teman, kalau kita ingin menghargai, ini kan udah bicara tentang mayoritas minoritas ya, ketika kita jadi minoritas, kita akhirnya menghargai daerah kita gitu, menghargai orang-orang yang mungkin juga berjuang di daerah kita gitu, seperti itu. Ini menjawab pertanyaan saya tadi Bang, karena saya tadi pengen nanya tentang politik itu kan, dan akhirnya sudah terjawab. Itu sebuah panggilan ya Bang ya, sebuah panggilan yang mungkin lewat jalan situ bisa melakukan hal yang lebih besar lagi gitu. Seperti kayak membangun sekolah di Sumbawa. Nah sekolah ini Bang udah berjalan berapa lama ya Bang? Ini masuk tahun ketiga. Tahun ketiga ya, berarti udah ada kelas 3-nya sekarang. Iya, nah cuman ini kan pemerintah daerahnya cuman memperhatikan saya ngeluarin izin aja. Oh gitu. Nah tapi sekarang itu udah berapa kali dijanjiin kan. Jadi hampir ini jujur kita itu kadang-kadang, bukan cuma saya, ada banyak teman-teman yang sekolah swasta yang juga mereka butuh dorongan baik moral maupun material kan. Berarti perhatian gitu. Ya itu perhatian. Jadi perhatian, jangan dijanji-janji. Jadi kita ini terlalu mudah menjanjikan. Bayangkan jujur deh, bayangkan. Ini saya buka aja. Gaji guru aja tidak kurang dari puluhan juta. Itu ada berapa anak itu hampir semua beasiswa. Kalaupun sekarang kita coba gimana caranya. Kita pernah diskusi dengan anggota dewan ya, menjanjikan, tetapi tidak pernah terrealisasi. Dan belum terrealisasi. Apalagi sekarang kan, mungkin mereka nganggap saya saingan kan. Nah, jadi sederhana. Semakin akan. Iya. Padahal ini kalau kita mau berpikir. Padahal gini deh, kalau saya, ini sekolah bagi saya, orang NTB harus paham. Ini sekolah pertama bukan cuma di Indonesia Timur, tapi di Indonesia. Di Indonesia loh. Karena apa? Selama ini kan kita cuma ada 2 ya kurikulum di dalam SMK. Yang satu transmisi, 2 jaringan. Kalau kami yang mendukung ini infrastruktur. Infrastrukturnya di dalam. Ini belum ada kurikulumnya deh. Iya. Nah jadi kita coba bagaimana kita buat kurikulum baru. Sederhana saya itu. Di NTB ini kekurangan orang yang bisa nyambung fiber optik menggunakan mesin. Iya. Ya kan? Sesederhana itu. Nah, dan kita butuh orang itu. Kita kekurangan 500. Bayangkan perusahaan SMK masuk. ini juga akan mencetak itu. Nah, dan mereka ini baru gelombang pertama, baru selesai magang di perusahaan kami yang ada di NTB ini. Sudah sebulan ini mereka sudah ngerti bagaimana nyambung, bagaimana tentang kabel dengan apa. Ilmu mereka luar biasa. Nah, jadi tahun 2024 akhir sudah keluar, kita sudah punya teknisi andal itu. Nah, dan update gitu sesuai dengan dan ini juga kita mungkin tahun ini kerjasama dengan Akatel ya, yang mau melanjutkan ke jenjang lebih tinggi bisa ke Akatel, Akademi Telekomunikasi, mungkin bisa kita juga belum ketemu dengan Universitas Teknologi Mataram atau dengan UTS Sumbawa, mana yang bisa kita kolaborasikan anak-anak ini kan. Ini udah hampir matang gitu. Hampir matang. SMA-nya sudah punya skill yang pro apalagi. Ya, makanya itu. Daging semua nih teman-teman. Selanjutnya terakhir nih Bang, mungkin untuk merangkum perjalanannya Bang Boris, pesan apa gitu yang paling ingin mau disampaikan ke anak-anak muda terutama nih. Saya yakin usia-usia muda itu kan memang usia labil dan sedang mencari gitu loh Bang, krisis gitu. Jadi seperti apa yang Bang Boris bisa sampaikan yang bisa menguatkan mereka gitu? Kalau saya gini, saya tidak melihat ke anak mudanya. Ya. Anak muda itu atau anak-anak sekarang, berita-berita santer hari ini aja di Sumbawa. Ada masalah panah gelap. Nah kemarin pedang gelap. Nah artinya kenapa kemarin saya sempat sentil itu tentang kenapa kok tidak ada peran sedikit bagi mereka ini untuk lebih memperhatikan anak-anak muda. Jadi anak-anak muda ini adalah anak-anak ada usia gimana yang ingin diakui. Ya, ingin nah, punya jadi media. pengakuannya dia itu bagaimana bisa diakui dengan kalau mereka tidak punya ruang untuk berbuat secara positif, mungkin dia akan berbuat negatif, penting diperhatikan. Iya, nyari perhatian. Nah, gitu. dan itu tidak ada. Nah, maaf aja lah semua petinggi-petinggi daerah kita, semua termasuk wakil-wakil kita di pusat sana, mereka pulang ke Sumbawa senangnya foto dengan nelayan, pegang ikan, terus yang kedua masuk ke sawah. Nah, seolah-olah ikut panen, seolah ikut panen. Nah, dan satu lagi, jangan perlihatkan kemiskinan kepada anak-anak muda gitu loh. Jadi gini, bagi saya, saya kepingin
jangan melacurkan arti sederhana. Ya, ini penting tadi. Ya kan, sederhana itu bukan begitu. Jangan pamerkan. Kita bicara tentang kemiskinan, tapi kita memiskinkan diri kan arti sederhana. Diri pakai sarung. Apa adanya lah. Jadi kita apa adanya. Jadi itu seolah-olah mengajarkan sebuah kemunafikan. Jangan apa adanya. Jadi ya saya memang jujur ya, saya tetap maju. Udah disampaikan saya tetap maju di 2024. Dan saya yakin Bang Boris nggak akan pakai sarung gitu. Enggak. Jadi orang bilang berani atau tidak, mau atau tidak, kalah atau menang, Boris itu cuman gini. Saya bilang bagaimana kita bisa tahu diri kita menang kalah kalau kita masih di pinggirnya lapangan. Ya kan? Iya. Dan kita diberi ruang untuk mengabdi pada daerah kita sendiri. Nah, itu yang akan saya lakukan. Jadi bagi saya sih anak-anak muda, saya tetap berpesan dari segi bisnis ya. Iya. Jadi anak-anak muda Sumbawa atau NTB mungkin sedikit lagi dah kita kurangilah dikit lah untuk berpikir kita akan mencoba menjadi UMKM atau apa. Harus jadi kenapa sih besar gitu. kita tidak menjadi seorang entrepreneur atau apa gitu. Nah, entrepreneur. Jadi kebanyakan di kita ini kan bukan apa ya? Jarang kita bisa lihat sebagai seorang entrepreneur, pedagang paling banyak. Pedagang, ya. Nah, karena entrepreneur sama pedagang ini saudara kandung sih. Iya, Tapi kita entrepreneur bagaimana meningkatkan nilai dari dagangannya, value-nya gitu. Nah, sementara kekurangan Indonesia ini kita nilai orang-orang entrepreneurnya masih kecil. Kecil, cuma sebatas berjualan. Sebatas. Saja Nah, pesan saya jangan sampai korban kayak koperasi zamannya Pak Soeharto dan sekarang UMKM ini sudah menjadi komoditi politik kan. Iya. Nah, kata kasarnya sedikit-dikit kita lihat kan foto dengan UMKM, saya nyumbang 500.000 sudah fotonya besar kan, lebih mahal harga kameranya. Banyak, gitu. Nah, dan itu harus dikurangin lah. Iya. Pencitraan sih boleh, tidak salah. Iya, kalau menurut saya nih Bang, kalau misalnya mau jadi wakil rakyat tuh minimal selain apa yang dikerjakan dulu deh, dirinya ini loh dulu, dirinya tuh adalah value-nya. Gitu. Habis dengan diri kita sendiri. Iya, sudah itu beres. value yang bisa dilihat oleh masyarakat. Makanya saya lihat Bang Boris, begitu Bang Boris ada isu nih ya di sosial media akan maju tuh, wah saya langsung berpikir ini orangnya pun kita ngelihat udah sebuah pelajaran gitu, sebuah contoh gitu buat anak-anak muda terutama atau secara umum gitu Bang. Jadi dari perjalanannya pun kan sudah bisa menjadi motivasi gitu buat teman-teman. Makanya begitu tahu itu wah keren nih gitu. Ini sebuah langkah yang harus kita dukung gitu Bang. Terutama nih anak-anak muda ya, Imaji People yang butuh, dia namanya anak muda itu Bang ya, butuh pengakuan. Tadi kenapa ada di Sumbawa itu atau di Bima nih Bang, banyak sekali kasus-kasus anak muda yang bikin onar nih karena kita pernah muda kan, kita tahu momen-momen kita masih muda tuh kita butuh pengakuan, kita butuh disediakan nih tempat nih apa nih yang positif gitu. Karena kekurangan hal positif itu jadinya hal negatif jadinya yang muncul dari anak-anak muda gitu. Seperti misalnya nih, ada anak muda di jalan, trek-trekan, misalnya di jalan nih, di jalan umum, dan mereka kebut-kebutan kan mengganggu tuh. Itu karena emang itu yang bisa dia banggakan gitu. Tidak ada hal lain yang bisa dia banggakan. Nah, itulah tugas-tugas kita, tugas-tugas wakil daerah kita ini, wakil rakyat kita untuk memberikan atau memfasilitasi anak-anak muda tadi. Benar nggak Bang? Ya, benar. Ya. Oke teman-teman, nggak terasa nih Bang. Udah berapa ini? 1 jam lebih ya? Luar biasa, ini jadi berapa part ini. Dan sepertinya nggak kelar ya. Masih banyak. Berikutnya, tapi kita harus ada lagi Bang ya. Harus buat penasaran lah, biar ada penasaran atau gimana. Betul. Oke teman-teman, walaupun saya masih pengen banget ngobrol banyak dan menulis tentang Bang Boris, tapi kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita yakin pasti akan ada lagi kesempatan-kesempatan berikutnya, mungkin di hal yang berbeda gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Seperti biasa, kalau misalnya video ini bermanfaat, silahkan di-share. Benar nggak Bang?